Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya tentang soal prediksi soal-soal tes kompetensi akademik. Nah, gimana semuanya, apakah sudah siap? Nah, kali ini kita akan membahas tentang prediksi untuk soal di poin ke-19 dan 20. Nah, di prediksi ke-19 ini kemarin juga udah sempat kita bahas, yaitu tentang keliling bangun datar. Nah, sebelum kita lanjutkan video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, oh iya, untuk Pak Teddy kasih tahu, jadi mungkin kalian boleh cari dulu di rumah setelah membaca soal ini, kalian stop dulu videonya, kalian cari, nanti baru kita bahas bersama-sama. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, jadi Pak Teddy jelaskan dulu, keliling bangun datar ini adalah total panjang seluruh garis pembatas atau sisi-sisi terluar yang mengelilingi sebuah bangun datar dua dimensi. Jadi keliling bangun datar ini adalah ini total panjang garis terluarnya ini, sisi terluarnya. Berarti kita tambah-tambah, berarti kita akan menambahkan dari garis-garis atau sisi terluar dari bangun datar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Berarti dia ada berapa sisi? Kita hitung dulu sisi terluar dari bangun datar untuk mencarinya. Jadi yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 sisi terluar. Ada 7 panjang garis yang akan kita tambahkan. Yang pertama ini ada 6 cm. Lalu yang kedua ini kan tidak ada tulisannya kan, tetapi ini sama panjangnya dengan ini. Kita perhatikan bagian yang lain. 12 cm. Lalu ada bagian yang ini 2 cm. Yang ini enggak ada kan, tetapi karena ada garis 2 seperti ini menyatakan ini sama panjangnya. Berarti kalau ini 8, berarti di sini 8 juga. Ditambah 8, ditambah ini 8 lagi. Oke. Nah, ini karena ada garis 1 berarti sama panjangnya dengan ini ya. Berarti ini juga 2 ditambah 2. Oke. Lalu yang terakhir ditambah 12 cm. Nah, kita tambahkan ya. 6 tambah 12 18, ditambah 2 20, ditambah 8 28, ditambah 8 36, 36 ditambah 2 38, 38 ditambah 12 adalah 50 cm. Gimana? Gampang bukan? Berarti jawabannya adalah 50 cm. Oke. Nah, gimana dengan jawaban kalian? Apakah benar? Pastinya benar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Ini ada lagi contoh soal tentang mencari keliling bangun datar lagi. Nah, gimana? Nampak ya? Ini kita baca soalnya ya. Pak Farhan mempunyai sebidang tanah dengan bentuk seperti gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya. Oke. Nah, lalu kita baca lagi. Pak Farhan hendak memasang pagar besi di sekeliling tanah tersebut. Panjang pagar besi yang dibutuhkan Pak Farhan adalah, nah, Pak Teddy ingatkan lagi. Jadi kalau untuk berarti kita akan mencari keliling dari ini. Nah, apa itu tadi keliling? Keliling itu adalah total panjang seluruh garis pembatas. Berarti garis yang dari sisi yang terluar itu harus kita tambahkan semua. Nah, tadi yang pertama kita lakukan, kita hitung dulu banyak sisi yang terluar. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 sisi terluarnya. Nah, kita tambahkan mulai dari sini ya. Nah, ingat tanda ini menyatakan bahwa dia sama panjangnya. Oke, berarti 5 ditambah 5 ditambah lagi 5 ditambah 5. Oke, kita tambah lagi 5. Nah, ini kan nggak ada. Berarti ini sama panjangnya dengan ini ya. Berarti ditambah 10, ditambah ini masih sama dengan 5 tadi, ditambah 5. Oke, ditambah 10. Oke, ini lagi masih
ditambah 5 ditambah 20, oke, ditambah 25 ditambah yang terakhirnya ada 20. Oke, kita tambahkan bersama-sama, satuannya dalam bentuk meter. Oke, 5 ditambah 5 10. 10 ditambah 5 15. 15 ditambah 5 20. 20 tambah 5 25. Ditambah 10 35. Ditambah 5 lagi 40. Ditambah 10 50. Ditambah 10 55. Ditambah 20 75. Ditambah 25 100. Ditambah 20 120. Jadi keliling dari bangun datar ini adalah 120 meter. Nih, jawabannya ada di A, 120. Jadi panjang besi yang dibutuhkan, panjang besi pagar yang dibutuhkan Pak Farhan adalah 120 meter. Gimana? Gampang bukan? Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Jadi untuk prediksi soal yang berikutnya, selain dari mencari luas bangun datar, keliling bangun datar, kita juga mencari volume dari bangun ruang. Oke. Nah, sama-sama kita bahas. Jadi volume bangun ruang itu adalah ukuran 3 dimensi yang menunjukkan kapasitas atau besarnya ruang yang ditempati oleh suatu objek padat. Jadi biasanya satuan volume ini dinyatakan dalam satuan kubik ya, seperti sentimeter kubik, meter kubik, dan liter. Nah, di sini kita baca ya untuk soal nomor 20. Suatu kolam berbentuk balok dengan panjang 30 desimeter, lebar 18 desimeter, dan tinggi 10 desimeter. Jika kolam itu berisi 3/4 bagian, volume air yang ada di dalam kolam adalah titik-titik liter. Nah, berarti ini menanyakan volume air yang ada di dalam kolam. Karena kolamnya berbentuk balok, jadi rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 30 desimeter dikali 18 desimeter dikali 10 desimeter. Oke, kita cari dulu ya volume kolam tersebut. Oke, 30 kali 18 540 dikali 10 5400 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini, 1 desimeter kubik ini sama beratnya dengan 1 liter. Berarti ini sama dengan liter. Karena bagian ini isinya hanya 3/4 bagian, jadi volume air 5400 liter dikali 3/4. Oke, sama dengan, nah kalau seperti ini kita tinggal kalikan aja dulu. 5400 kita kali 3, jadi 16.200 liter dibagi 4. Nah, baru kita bagi 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4050 liter. Gimana, gampang bukan? Nah, apakah jawaban kalian juga benar? Jadi jawabannya yang ini adalah B. Apakah jawaban kalian juga benar? Nah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya, masih tentang mencari volume bangun ruang. Jadi memang salah satu kisi-kisinya di situ di bagian geometrinya adalah menemukan volume bangun ruang. Nah, jadi ini ada salah satu contoh lagi. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume balok? Nah, jadi volume balok tadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti panjangnya 10 cm kali lebarnya 5 cm kali tingginya 4 cm. Jadi kita tinggal kalikan saja untuk mencarinya. 10 kali 5 50. 50 dikali 4 200. 200 cm kubik atau pangkat 3. Nah, gimana? Gampang bukan untuk menemukannya? Yang penting kalian mau berusaha dan belajar terus, tetap semangat. Nah, tak terasa sebentar lagi lebih kurang sekitar bulan April nanti kita akan melaksanakan tes kompetensi akademik untuk kelas 6.
Tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, belajar dari rumah. Mungkin untuk video selanjutnya Pak Teddy akan tampilkan link-link tryout gratis, tryout online gratis yang bisa kalian coba nanti di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman kalian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.